bersyukur atas nikmat Allah yang terlalu banyak dan tak terbilang jumlahnya yang diberikan kepada kita. Salah satunya kembali kita bisa melaksanakan kewajiban kita menunaikan sholat zuhur berjamaah di masjid ini yang kita cintai. Semoga kita termasuk hamba Allah yang selalu dan pandai bersyukur. Salawat juga salam kita haturkan adalah junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga selalu kita melantunkan dan melepaskan salawat atasnya. Insya Allah beliau bisa kelak, beliau memberikan syafaatnya kepada kita, dan kita juga berusaha untuk istiqomah menjalankan sunnahnya. Insya Allah dengan syafaat beliau bisa kelak kita dijauhkan dari azab neraka. Jamaah sholat zuhur, sholat umum dan sholat mat rahimahullah. Hari ini sudah memasuki part ketiga di bulan Ramadan. Artinya ini adalah 10 terakhir kita di bulan Ramadan. Dan tak lama lagi kita akan menyelesaikan dengan izin Allah. Tentunya dalam keadaan sehat, insya Allah kita akan menyelesaikan ibadah, menyelesaikan bulan Ramadan. Jamaah rahimahullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di salah satu surat An-Nahl ayat 92, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa la takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankara. An-Nahl ayat 92, yang artinya janganlah kamu seperti perempuan yang menguraikan benangnya yang sudah dipintal dengan kuat menjadi cerai-berai kembali. Saya ulangi terjemahan dari surat An-Nahl ayat 92. Janganlah kamu seperti perempuan yang menguraikan benangnya yang sudah dipintal dengan kuat menjadi cerai-berai. Secara konteks, ayat ini mengingatkan kepada orang-orang yang sudah mengambil janji, yang sudah berikrar, bahkan bersumpah atas nama Allah, kemudian menarik janjinya. Perbuatan seperti ini seperti yang dilakukan oleh seorang perempuan ketika dia sudah memintal dengan kuat tenunannya atau benangnya, kemudian dia urai kembali, dan ini menjadikan pintalan atau ikatan atau tenunan yang sudah kuat tadi menjadi tercerai-berai. Permisalan ini juga sebenarnya diperuntukkan karena banyak ulama yang memaknainya secara umum, karena al-ibratu bi umumin lafz. Lafaz umum ini bisa terkait dengan semua amal perbuatan yang telah kita lakukan, kemudian menjadi gugur atas maksiat juga atau perbuatan dosa yang juga kita lakukan, atau perbuatan baik yang sudah kita susun, yang kita sudah lakukan, dan kita sudah ikat perbuatan itu dengan kegiatan atau ibadah yang rutin, kemudian menjadi gugur karena kembali kita kepada perbuatan maksiat. Seperti halnya orang-orang yang sudah melaksanakan haji dan umroh, dan itu tentunya perbuatan dan ibadah yang sangat mulia. Jauh-jauh hari dipersiapkan
Kemudian di sana pun terus melakukan upaya menjaga kesehatan untuk supaya bisa sempurna melakukan ibadah tersebut. Kemudian kembali ke rumah atau ke tempat asalnya, kembali juga melakukan dosa atau maksiat. Tentu ini menjadi pekerjaan yang sia-sia, menjadi ibadah yang sia-sia. Al-ibratu bi umumil lafzi, bahwasanya kita bisa mengambil pelajaran dan hikmah dengan lafaz yang umum dari ayat tadi. Ini juga terkait dengan ibadah kita selama bulan Ramadan. Selama bulan Ramadan kita berpuasa. Selama bulan Ramadan kita berusaha untuk melaksanakan sholat tarawih. Selama bulan Ramadan kita berusaha untuk selalu bangun untuk melaksanakan sahur atau qiyamul lail. Selama bulan Ramadan kita terbiasa atau membiasakan diri kita atau memberikan upaya yang lebih pada diri kita untuk sholat berjamaah di masjid. Dari maghrib, isya, karena akan lanjut dengan tarawih, kita memberikan usaha yang lebih pada diri kita untuk pergi ke masjid. Begitu juga sholat subuh, kita memberikan usaha yang lebih pada diri kita untuk berangkat ke masjid, karena kita sudah bangun sahur, kemudian kita berangkat ke masjid, artinya memberikan usaha yang lebih pada diri kita untuk selalu menjaga sholat jamaah kita di masjid. Dan itu kita lakukan dan itu kita usahakan selama bulan Ramadan ini. Selama bulan Ramadan ini kita juga berusaha untuk selalu bersedekah, selalu mengeluarkan infak dimanapun, selalu membaca Al-Quran di setiap waktu yang kita miliki, waktu luang yang kita miliki untuk membaca Al-Quran, mendengarkan tausiah, mendengarkan ceramah. Hampir di setiap saat ingin kita isi dengan kegiatan-kegiatan atau amalan-amalan baiknya selama di bulan Ramadan. Kembali ke surat An-Nahl ayat 92 tadi. Dan janganlah kamu seperti perempuan yang telah memintal benangnya dengan kuat, kemudian mencerai berainya yang membuat benang tadi berurai kembali. Lafaz umum dari ayat tersebut mengingatkan kita juga dengan kegiatan Ramadan ini. Kelak nanti setelah Ramadan ini melalui atau meninggalkan kita, dan segala macam ibadah yang telah kita usahakan atau kita berikan usaha yang lebih untuk melaksanakannya. Artinya ini adalah bangunan dan ikatan yang sudah kuat yang kita upayakan selama Ramadan. Dan untuk 11 bulan ke depan kita juga semoga bisa menjaga ikatan ini, bisa menjaga tenunan ini, dan jangan kita kembali berbuat dosa, dan jangan kembali kita berbuat maksiat yang menjadikan ikatan tadi, yang menjadikan perbuatan dan amalan kita yang telah kita bina selama bulan Ramadan ini menjadi sia-sia. Jamaah rahimakumullah, seperti yang disampaikan oleh Al-Hujwairi dalam kitabnya tasawuf, kitab tasawuf yang berjudul Al-Hujwairi menyebutkan bahwasanya as-sabru huwa as-sawm, atau as-sabru huwa as-sawm, bahwasanya dalam memaknai puasa ini, sebenarnya puasa ini juga adalah kita bersabar. Dan bersabar sebenarnya juga puasa. Karena penafsiran, banyak ulama juga yang menafsirkan dari salah satu ayat di surat Al-Baqarah yang menyebutkan wasta'inu bis-sabri was-shalah, menyebutkan bahwasanya sabar di situ juga diartikan sebagai puasa. Dan mintalah kamu
mintalah pertolongan, dan sebaiknya kamu meminta pertolongan kepada sabar dan sholat. Sabar di sini diartikan oleh banyak ulama juga selain sabar juga berarti puasa. Karena as-sabru huwa al-imsak wal habsu, bahwasanya sabar itu adalah kontrol diri, menahan diri, dan ini sama halnya dengan substansi dari ibadah puasa. As-sawmu wal imsak artinya puasa adalah menahan diri. Jadi sebenarnya sabar juga atau meminta pertolongan dengan sabar, dan sabar di sini bisa diartikan sebagai puasa. Kembali ke perkataan Al-Hujuwairi bahwasanya puasa ini adalah benteng kita atau pertahanan kita selama 1 bulan yang kita upayakan. Karena dia adalah sifatnya pertahanan, tentu tidak selamanya kita melakukan pertahanan. Ada kalanya juga kita atau ada waktunya juga kita harus melakukan penyerangan, sebagaimana dalam taktik dan strategi peperangan. Jadi kalau 1 bulan ini kita berhasil melakukan pertahanan, 1 bulan ini berhasil kita melakukan menahan dengan sabar dan selalu meminta pertolongan kepada Allah melalui puasa ini dan juga dengan sholat. Kemudian kita juga berhasil, atau dalam puasa ini kita sudah berhasil membuat ikatan yang kuat, dan 11 bulan ke depan itu saatnya kita melakukan perlawanan. Setelah berhasil melakukan pertahanan dan 11 bulan ke depan saatnya waktu untuk melakukan perlawanan. Perlawanan terhadap apa? Tentu kita tidak lagi bertahan, tapi kita melakukan perlawanan setiap segala godaan dari setan dan iblis yang selalu mengalir dalam darah kita manusia, yang setiap saat selalu menggoda, setiap saat selalu mencoba untuk mempengaruhi kita untuk berbuat dosa. Na'udzubillah minasyaitonir rajim. Jamaah rahimakumullah, semoga bulan Ramadan dengan ibadah-ibadah yang sudah kita bina, dengan ibadah-ibadah yang sudah kita ikat, dengan ibadah-ibadah yang kita berikan usaha yang lebih bagi diri kita untuk melaksanakannya, ini akan menjadikan ikatan dan penurunan yang kuat sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kelak di 11 bulan ke depan kita berhasil dan menjaga ikatan ini, menjaga turunan ini, sehingga kita tidak terjerumus atau tidak kembali melakukan dosa yang membuat ikatan dan turunan tadi bercerai-berai. Jamaah rahmatullah, semoga apa yang disampaikan ini bermanfaat bagi diri saya sendiri dan juga jamaah sekalian. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.